wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi sholat Jumat. Sholawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, mendapatkan kebahagiaan. Khutbah menika al-muqaranatu bainal jahiliyatil qadimah wal jahiliyatil haditsah. Perbandingan antara jahiliyah dahulu dengan jahiliyah zaman modern atau zaman sekarang. Kata-kata jahiliyah itu adalah ketiadaan ilmu. Disebut masa jahiliyah yaitu di mana seseorang berucap, berbuat tanpa dibarengi dengan ilmu agama. Walaupun dibarengi dengan ilmu apapun, apabila bertepatan, tidak bertepatan, berselisih dengan ilmu agama, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan jahiliyah. Di zaman dahulu itu punya tradisi bahwasanya orang-orang Arab jika mempunyai anak perempuan itu mereka malu, sehingga anak itu dibunuh di waktu kecil, sebagaimana di surat At-Takwir ayat 89, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa dia dibunuh. Apabila bayi perempuan yang dikubur ayahnya di zaman jahiliyah itu ditanya, sebab dosa apa nak kamu dulu dibunuh, kamu dikubur hidup-hidup. Kemudian di surat An-Nahl ayat 58-59, wa idza busira ahaduhum bil unsa, apabila seseorang ayah diberitahu kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, maka wajahnya hitam dan menahan marah. Kemudian dia bersembunyi dari manusia karena merasa malu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ada dua hal di dalam benak seorang ayah ketika punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hun, apakah dia akan tetap merawat tetapi merasa terhina? Am yadussuhu fit turab, atau dia kuburkan bayi itu hidup-hidup. Jadi ada dua pilihan di dalam hati orang tua tersebut.
dia tetap merawat anak perempuannya tetapi dengan kondisi sangat malu, atau dia kubur anak perempuannya hidup-hidup. Kemudian di hadis Ad-Darimi dianggap sahih oleh Albani, ada seseorang sahabat itu ngomong, ya Rasulullah, saya dulu punya anak perempuan dan anak saya ini itu apabila saya panggil itu sangat gembira. Jadi anak ini umurnya kira-kira 8 tahun, anak perempuan. Jika ayahnya memanggil, maka dia dengan segera akan mencari sumber suara dengan gembira sekali. Maka suatu saat aku panggil anak saya, famarartu hatta ataitu bi'ran min ahli ghaira bait. Kemudian saya ajak ke belakang rumah, di situ ada sumur yang tidak jauh dari rumah. Fa akhadtu biyadiha faradaitu biha fil bi'ri. Kemudian aku pegang tangan anakku itu, aku lemparkan ke dalam sumur. Wa kana akhiru ahdi biha, terakhir suara yang aku dengar, ya abatah, ya abatah, hei bapakku, hei bapakku. Kemudian suara itu hilang. Ini tradisi di zaman jahiliyah, yaitu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Kemudian kita beralih ke masa jahiliyah di zaman kita. Di zaman kita banyak sekali terjadi, bahkan tidak pandang apakah itu anak perempuan atau anak laki-laki. Bahkan anak tersebut belum sempat melihat dunia, dia telah digugurkan oleh orang tuanya. Maka apabila kita lihat di dalam suatu film sesuatu, dan ini tersebar kira-kira 10 tahun lebih yang lalu, yang berjudul Jeritan di Keheningan, di mana ketika diaborsi itu tukang aborsi akan memasukkan alat, kemudian alat penjepit ini jika yang terkena itu adalah kakinya, maka kakinya ini akan dijepit sehingga kakinya ini akan terlepas dari badannya, dan anak itu akan menjerit di keheningan perut ibunya tanpa ada yang mendengar. Kemudian alat itu akan kembali lagi jika yang terpegang, terjepit itu adalah tangannya, maka tangannya akan putus. Anak tersebut menghindar, tetapi dunianya sangat sempit sehingga tidak bisa. Ini jahiliyah di zaman kita. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ahli hadis yang lain, Umar bin Khattab pernah berkhutbah, ya ayuhan nas innahu nazala tahrimul khamri, wahai manusia, sesungguhnya turun pengharaman khamr, dan khamr itu terdiri dari 5. Jadi pembuatan khamr di zaman turunnya khamr itu terbuat daripada 5 macam bahan: al-inab, wat tamr, wal asal, wal hinta, was syair, yaitu anggur, kurma, madu, gandum, jemawut. 5 bahan ini digunakan untuk pembuatan khamr yang membuat orang kehilangan akal. Itu jahiliyah di zaman dahulu. Tetapi di zaman kita, khamrnya sudah tidak hanya terdiri dari bahan makanan, bahkan dicampur spiritus, sehingga di suatu daerah mana terjadi pesta minuman keras yang dioplos dengan spiritus, yang meninggal 9 orang lebih. Ada yang dioplos dengan obat nyamuk. Jadi obat nyamuk cair digunakan untuk mengoplos minuman keras.
begitu dahsyatnya jahiliyah zaman kita. Di zaman dahulu minuman keras terdiri dari bahan makanan, tetapi di zaman kita minuman keras tidak hanya terdiri dari bahan makanan, bahkan bahan yang bukan atau terlarang untuk diminum pun dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, kata Rasulullah, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang tersembunyi, atau katakanlah bahasa kita adalah dukun. Jadi siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', kemudian dia menanyakan tentang sesuatu, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya 40 malam. Di zaman dahulu ketika ingin mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang gaib, itu bertanya kepada dukun, orang yang dianggap mengetahui sesuatu. Tetapi di zaman kita, orang ingin mengetahui sesuatu, ya pernah populer yang namanya SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, nama lain daripada judi. Itu ketika seseorang ingin supaya mendapatkan nomor yang sesuai, orang itu tidak hanya tanya ke dukun, tetapi tanya kepada orang gila. Jadi orang gila ditanyai, kira-kira nomor yang akan keluar itu nomor berapa. Kalau orang gila ini ngomong, karena memang tidak nyambung, misalkan ngomong tikus misalkan, maka orang ini akan menebak, oh berarti nomor yang keluar itu adalah nomor tikus. Ini zaman jahiliyah modern. Jadi kalau zaman dulu yang ditanya itu adalah manusia normal yang dia itu spesialis mengaku mempelajari masalah kedukunan, walaupun itu dilarang. Tapi di zaman kita, untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi, bertanya kepada orang gila, atau bahkan bertanya kepada hewan yang tidak mengerti. Jadi di final Piala Dunia 2010 ada hewan, ya cumi-cumi atau apa itu, untuk menebak siapa yang akan memenangkan final Piala Dunia. Ini manusia yang mestinya canggih ilmunya, tetapi kemudian manusia tersebut terjebak kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian yang terakhir, yaitu ada istilah yang disebut al-waliyul majdzub, wali yang ditarik. Jadi majdzub itu ditarik, jazaba, huruf jim, zal dan ba, majdzub. Wali majdzub itu adalah wali yang gila. Jadi bahasa kita mungkin ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kemarin yang ada orang yang meninggal di Sedayu ODGJ yang terkenal Aliandro. Kalau umpama selain di daerah kita, saya khawatir itu adalah wali majdzub. Bahwa wali majdzub itu menurut mereka itu orang yang sangat cinta kepada Allah, saking cintanya kepada Allah, saking dekatnya kepada Allah, dan dia tidak mampu sehingga dia ketarik oleh Allah sehingga menjadi gila. Wali zaman dulu, sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamsi 'alal ma',
apabila kalian melihat ada laki-laki yang bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan dia bisa terbang di udara, fala tahtaru bih, jangan kalian terperdaya bahwa itu adalah waliullah, hatta ta'ridu amrahu alal kitabi was sunnah, sehingga kalian melihat bahwa perkaranya, dirinya itu selalu berada di atas Al-Quran dan Sunnah, hidupnya berada di jalan Al-Quran dan Sunnah. Jadi wali-wali zaman jahiliyah dulu, orang dianggap wali itu orang yang mempunyai kemampuan atau sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, bisa berjalan di atas air. Kalau orang berjalan di atas air pada umumnya pasti tenggelam, ini kok bisa berjalan di atas air? Itu orang-orang dahulu itu menganggap itu waliullah, tidak pandang apakah ini wali setan, tetapi dianggap ini waliullah. Itu jahiliyah di zaman dahulu. Tetapi di zaman kita, bahwa wali, sampai-sampai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, makan saja tidak bisa sholat, tidak, karena memang dia posisinya gila, dia dianggap al-waliyul majdzub, wali yang ditarik oleh Allah saking cintanya kepada Allah, karena dia tidak mampu sehingga menjadi gila. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang minulya, pramila monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa menuntut ilmu ad-din sehingga kita saged melihat mana yang hak dan mana yang benar, sehingga kita senantiasa berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.